warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar anak Ustaz hari ini? wabarakatuh. Ustaz. Sangat Ya. Selain sehat badan, Ustaz berharap iman kita juga sehat. Ya. Karena iman itu lebih penting daripada sehat badan. Kenapa? Karena sehat badan gunanya hanya untuk di dunia, nah Ustaz. Kita mati, badan nggak diperlukan lagi. Tapi kalau sehat iman, itu di dunia diperlukan. Sampai antum menutup mata, nyawa antum hilang dari badan, tetap dibutuhkan. Karena pertanyaan pertama di dalam kubur itu perkara iman yang ditanya. Amal-amalan antum belum ditanya di dalam kubur. Malaikat datang ketika antum meninggal dunia, di dalam kubur, ma rabbuka, siapa Tuhan? Ya, jadi lebih pentinglah sehat iman dibanding sehat badan. Di dunia apa Ustaz fungsi iman Ustaz? Fungsi iman di dunia ini supaya antum bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Jadi gimana Ustaz cara menyehatkan iman? Ada yang tahu nggak gimana cara menyehatkan iman? Kalau menyehatkan badan kan minum vitamin. Menyehatkan iman pakai apa? Ataya Fikri. Enggak tahu tadi. Masa nggak tahu anak Nuril menyehatkan iman? Kalau menyehatkan badan minum apa kita? obat. Obat. Vitamin lah ya. Kalau obat kan lagi sakit. Vitamin lah, vitamin, banyak makan sayur. Kalau iman menyehatkan supaya dia sehat. Berzikir. Banyak tidur. Masa banyak tidur? Banyak beramal. Nah, itu cara menyehatkan iman. Jadi supaya iman antum selalu sehat. Lagi anak Ustaz, hari ini materi terakhir sebelum kita ujian mid ya. Ustaz bingung nih yang udah ada komputer atau laptop di rumah. Ustaz berharap pekan depan kita bisa ke sekolah, jadi kita bisa praktek di sekolah. Tapi anak-anak Ustaz berharap ya. Jadi kalau tidak ada halangan pekan depan kita akan melaksanakan ujian ya. Jadi rekaman Ustadz ini antum lihatlah di Ustadz kalau antum masih tidak ya, dengan materi hari ini. Karena materi hari ini gampang-gampang sulit. Kita akan bagikan layar Ustadz ya. Kita mulai hari ini dengan melaporkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah Ustadz judul kita hari ini itu namanya fungsi logika if di Microsoft Excel. Ya, kelihatan layar Ustadz ya. Kelihatan Ustaz. Jadi judul materi kita sekali lagi namanya fungsi logika if. Nah, if ini dari bahasa Inggris yang artinya apa? If. Jika. Jika. Kalau bahasa Jambinya? Kalau. Betul ya. Kalau Ataya Fikri makan nasi, maka, jadi kalau jika itu nama Ustaz, pasangannya maka. Jika Ataya melakukan ini, maka hasilnya ini. Jika Ataya belajar, maka dia bisa menjawab soal. Jadi kalau ada jika pasti maka. Nah, ini logikanya Ustaz, kalimatnya. Jadi ada tiga komponen di dalam rumus atau formula if yang di Microsoft Excel. 3 komponennya. Ingat baik-baik ada 3. Pertama namanya kondisi. Ya, pertama namanya kondisi. Kedua namanya nilai kondisi yang terpenuhi. Dan yang ketiga komposisi dari rumus if adalah nilai kondisi yang tidak terpenuhi. Contoh soal. Jika nilai TIK ana 80, nah ini kondisinya nah Ustaz.
jika nilai TIK Ustadz 80, maka lulus kondisi yang memenuhi dari kondisi ini. Ini nilai yang kondisinya jika terpenuhi. Jadi kalau kondisi ini memenuhi, kalau nilai Ustadz 80, maka Ustadz lulus. Ini kondisi yang memenuhi. Tapi kalau nilai Ustadz di bawah kondisi ini, tidak memenuhi kondisi ini Ustadz remedial. Bentar Ustadz. Banyak apa? Maaf. Banyak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini ada kondisinya ya. Di sini ada nilai jika kondisi terpenuhi, di sini ada nilai jika kondisi tidak terpenuhi. Nah, di sini Ustaz Hasan masih bingung. Kita lanjutkan aja dulu ke slide kedua, nanti kita lihat langsung contohnya. Nah, dalam formula if, dalam rumus if itu ada namanya operator. Ya, operatornya ada sama dengan, ada lebih kecil dari, ada lebih besar dari, kemudian nah ini ada lebih kecil dari atau sama dengan. Saya pengen tanya, apa ada yang bisa ngejelasin apa bedanya lebih kecil dari? Ini kan simbolnya begini nih. Nah, apa bedanya yang simbol begini dengan simbol begini? Sama-sama kecil, tapi dia ada sama dengan. Ada nggak yang bisa menjelaskan maksudnya itu apa? Dalam ilmu matematika. Ada nggak? Contoh gini nih, saya pengen tanya. Nilai TIK lebih kecil dari 10. Berarti nilai TIK berapa aja tuh? 1 sampai 9. 1 sampai 9. Kalau nilai TIK lebih kecil sama dengan 10, nilai TIK berapa aja tuh? 1 sampai 10. Oke, sampai sini paham anak Ustaz ya perbedaannya? Kalau nilai TIK kecil dari 10, berarti 10-nya nggak dipakai. Jadi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, berarti 10-nya nggak dipakai. Tapi kalau nilai TIK kecil sama 10, berarti 10-nya dipakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sini paham ya? Oke, paham. Lanjutkan. Ini sama juga dengan beda sama saja. Nah, yang ini artinya tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan. Yang ini namanya logika N atau dan, di sini logika OR, logika tidak. Nah, sekarang ini operatornya ya, ada segini operatornya yang wajib diketahui. Sekarang Ustaz langsung contohin aja di Microsoft Excel. Perhatikan baik-baik. Kalau antum pernah dapat pelajaran komputer di SD, maka antum tahu bagaimana rumus mengalihkan 17 kali 18 di sel G, di sel K5 dengan sel I7. Maka semua formula atau rumus D3 harus dimulai dengan sama dengan. Nah, barulah 17 itu antum lihat dia sel dia di sel H5. Boleh antum ketik H5. Antum ketik nih. Kemudian kali itu bintang. Kali di 5. Maka ketika enter dapat hasilnya. Ya. Nah, tadi diketik, boleh juga antum klik beda ya. Kalau klik sel di mana angka itu berada. Karena 17 pengen cari, maka 17 diklik, maka otomatis terisi H5. Tadi kali, kalau bagi simbolnya begini. Ya. Simbol bagi garis miring. Simbol mengkali bintang. Simbol tambah, simbol kurang ini apa namanya strip ya, dikurang misalkan. Coba bagi aja 5 dibagi, diklik nih sel 18 nih. Nah, dia mendeteksi sel 18 ini I5, baru di enter. Inilah hasilnya. Ya. Nah, jadi anak Ustaz, kita coba langsung ke contoh soal di apa namanya contoh soal. Ustaz ada data nilai anak Ustaz
Ya, contoh ada Ahmad, ada Daniel, Anggreni, Citra, Anis dan seterusnya. Ini udah ada nilainya. Nah, kalau Ustadz pengen nih, ada anak Ustadz yang nilainya di atas 80 atau sama dengan 80, Ustadz ketik keterangan lulus. Berarti di sini Ustadz kasih nilai apa? Apa? Kalau di atas 80 berarti lulus, kalau di bawah 80 berarti remedial. Di sini Ustadz ketik apa? Lulus. Lulus. Oke. Lulus. Di bawahnya lulus. 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 Di Udah bawah lulus yang yang di bawahnya Anggreni lulus. tidak lulus. apa tadi? Tidak lulus. Tidak. Remedial. Remedial. Remet. Nah, ini 7 Remet. Remedial. remedial. Remet. Kalau 80 nih, 80, ada 80 nih. Apa saya isi? Pas. Lulus sama remedial? Lulus. Lulus, karena saya bilang tadi lebih besar atau sama dengan 80, maka dia lulus. Nah, Ustadz, kalau Ustadz punya 500 siswa, Ustadz ketik satu-satu, capek Ustadz. Ustadz cari, oh ini lulus. Nah, maka disinilah kita gunakan rumus if. Jadi, jika nilainya di atas 80, maka dia lulus. Tapi jika di bawah 80, dia remedial. Nah, di situ kan ada kata-kata jika ya. Jadi Ustadz ketik dulu. Jika nilai di atas atau sama dengan 80, maka lulus. Kalau tidak, nah ini pakai bahasa Jambi ya. Kalau tidak, remet. Nah, di sini kita pakai rumusnya, Ustaz. Ini perhatikan rumusnya. Jadi tadi Ustaz bilang rumus if itu ada 3 komposisi. Pertama kondisi, balik lagi ke poinnya. Rumusnya ada kondisi, ada nilai kondisi yang terpenuhi, ada nilai kondisi yang tidak terpenuhi. Nah, ketika nanti coba klik atau ketik rumusnya, pasti sama dengan ya, sama dengan kemudian if kurung. Nah, nanti muncullah tuh. Kalau antum lihat, Ustaz zoom dulu ya kelihatan. Ya. Zoom dulu. Ustaz bikin sama dengan if. Nah, nanti muncul tuh komposisi nilainya Ustaz. Kalau antum lihat di situ ada if, ada logical testnya. Nah, logical test ini namanya kondisi yang tadi, yang 3 komposisi tadi ada logical test, ada nilai yang benar, ada nilai yang salah. Jadi 3 komposisinya. Kondisi atau logika, kemudian nilai benar dan nilai salah. Nah, sekarang perhatikan kalimat Ustaz. Jika nilai di atas atau sama dengan 80, maka Ustaz klik nih nilai. Jika nilai maka terklik nih sel E7 lebih besar sama dengan 80. Nah, saudara, anak Ustaz sampai sini kondisinya udah selesai. Jadi kondisinya atau logikanya jika nilai lebih besar dari 80 sesuai dengan teks yang di sini. Nah, jika nilai di atas atau sama dengan 80. Nah, ini kondisinya. Ya. Kondisinya ini sama dengan 80. Sampai sini kondisinya. Nah, maka Ustaz masukkan ke dalam rumus. Jika nilai karena dia mengatakan nilai lebih besar dari 80, ya. Nah, di sini Ustaz pisahkan dengan koma. Kenapa koma? Karena di sini dikatakan untuk memisah logical test dengan value itu ini tanda koma, maka Ustadz pisahkan dengan koma. Tapi kalau di komputer atau laptop antum nanti pemisahnya titik koma begini, ada 2 kan Ustadz. Titik koma. Kadang-kadang koma, kadang-kadang titik koma. Ya, saya nyoba ya. Nah, Ustadz koma. Nah, kemudian komposisi kedua tadi nilai yang benar. Nah, kalau kondisi ini terpenuhi, kita mau cetak apa? Berarti kita cetak lulus. Nah, ini kondisi yang memenuhi. Ini nilai kalau kondisi di sini terpenuhi. Ya. Nah, yang terakhir, komposisi yang terakhir. Nilai kalau kondisi tak terpenuhi. Tidak lulus. Remedial. Maka ada remedial. Nah, kalau Ustaz tinggal terkurung. Jadi, Ustaz flashback lagi. Rumusnya adalah
Kita buat dulu sama dengan if buka kurung. Kemudian kita masukkan logika atau kondisinya. Ini logikanya. Dapat dari mana logikanya? Dari kata-kata Ustadz ini. Jika nilai 80, kata-kata ini, ya. Nah, kemudian Ustadz pisahkan dengan koma. Komposisi yang kedua, nilai jika kondisi terpenuhi. Maka kalau dia di atas 80, maka dia akan cetak lulus. Tapi kalau dia tidak di atas 80, maka dia akan cetak remedial. Ustadz coba enter. Maka dia lulus. Nah, Ustadz ketika Ustadz tarik rumus ini ke bawah, maka dia akan menyesuaikan dengan nilai yang di samping. Ya. Kalau Ustadz ganti nih 89, nilai Daniel misalkan 15, maka otomatis keterangannya berubah menjadi remedial. Ya, menjadi remedial. Nah, Ustaz, yang ada laptop, Ustaz kasih waktu 5 menit untuk mencoba rumus ini. Ya, kasih waktu 5 menit. Ikuti rumus Ustaz. E7 ini sesuai dengan sel antum ya. Jangan antum tulis E7 juga. Kalau di nilainya di nilai Ustaz ini E7. Ya, kalau nilai antum buat tabelnya di sini ya, bukan E7. Coba. Kok tiba-tiba nih? 5 menit. Dua menit lagi ya, Ustaz. Ada yang berhasil? Irham Septian, ada laptop? Bisa, Tat. Ada sih Ustaz, cuman ya ngeheng Ustaz, belum dibagiin. Ilmi Junaidi bisa? Bisa, Tat. Oke. Ataya gimana Ataya? Gimana baikin ininya jadi ke data. Oke. Ataya Fikri bisa? Yang lain? Bentar. Bisa Tat. Saya. Oke. Bisa. Oke, jadi
Kira-kira ada yang masih bingung enggak, Ustadz? Kalau enggak ada, Ustadz pengen ngetes antum nih, yang bisa jawab. Di sini Ustadz pengen, ini ada predikat ya, tadi keterangan sudah. Keterangan tadi jika nilainya di atas 80, lihat bahasanya. Jika di atas 80 atau sama dengan 80, maka dia lulus. Enggak, dia remedial. Nah, Ustadz pengen di sini, di predikat ini, kalau di sini lulus, berarti predikatnya A, ya. Tapi kalau dia remedial, dia D. Nah, sekarang kita buat rumusnya. Kira-kira apa yang harus Ustadz klik? Apa yang harus Ustadz bikin? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa yang harus Ustadz klik? Perhatikan kata-katanya. Jika keterangan lulus, jika keterangan lulus, maka predikatnya A. Jika remedial, dia D. Kira-kira sel berapa yang kondisinya atau logikanya apa tuh? Ayo. Mana tahu Tat, yang pertama itu Ustadz klik yang di lulus itu enggak Tat? Oke, kita klik yang lulus. Sampai sini benar. Mantap, Junaidi. Apa lagi? Perhatikan. Habis itu Apa operatornya? Kalau yang ini tadi operatornya lebih besar atau sama dengan. Tadi Ustadz bilang operatornya ada banyak. Nih, ya ada sama, ada kecil, besar. Untuk yang kasus ini, operatornya apa? Perhatikan kata-kata kalimat yang di atas. Yang Ustadz kasih. Kalau ini tadi jika nilai di atas atau sama, berarti lebih atau sama kan? Kalau ini operatornya apa? Jika keterangan lulus. Besar sama dengan. Besar sama dengan. Kurang tepat. Ayo. Menurut antum apa? sama kayak tadi enggak Tat caranya Tat? Maksud antum lebih besar gini. Iya. Kurang tepat juga, masih salah. Ayo. Apa ya? Ayo. Kata ya Fikri, menurut antum apa? Bentar. Coba. Jika besar sama dengan Dimas Ar-Raub, menurut antum apa? Lebih kecil nggak Tat? Lebih kecil. Masih kurang tepat juga. Ini Ustaz ya. Ketika kita mengerjakan soal ini, kita harus perhatikan kalimatnya. Di sini dikatakan jika keterangan lulus, tidak ada kata-kata di situ yang mengandung makna lebih besar atau lebih kecil. Berarti kita masukin sama dengan. Jika keterangan sama dengan lulus, itu bahasanya. Nah, jadi nah Ustaz, yang perlu antum ketahui, kalau yang kita logikakan ini teks, nggak bisa kita lebih besar lebih kecil. Masa kita bilang jika keterangan lebih besar dari lulus, emang lebih besar dari lulus apa? Enggak ada, ya kan? Atau antum jika lebih besar dari lulus, apa yang lebih besar atau yang lebih kecil? Maka untuk membandingkan teks begini, dia pasti menggunakan sama dengan, ya. Beda dengan yang angka ini, angka bisa dibandingkan, ya, lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau teks nggak bisa dibandingkan, maka sama dengan. Jadi bacanya gini, jika keterangan, nah di sini kan keterangan, di kolom keterangan, jika keterangan sama dengan teksnya lulus, nah maka kondisi nilai yang memenuhi, dia akan mencetak teks A. Kemudian kalau tidak, kalau remedial dia mencetak D. Nah Ustaz, inilah dia rumusnya, ya. Jadi jika keterangan di sini lulus, maka nilai yang akan tercetak A. Tapi kalau tidak lulus, maka dia D. Ustadz, kok di sini kondisinya pakai tanda kutip? Ya, ini kutip mana Ustadz ya?
Jadi setiap teks harus pakai tanda kutip. Kalau angka nggak perlu. Nah, Ustaz enter dulu. Maka dia dapat nilai A. Ustaz tarik ke bawah. Maka semua yang lulus A, remedial D. Nah, begitu anak Ustaz ya. Jadi Ustaz bandingin nih. Nah, yang rumus di sini kondisinya angka. Dia menggunakan lebih besar sama. Ya. Dari 80. Oke. Nah, kemudian enggak pakai tanda kutip 80 nih karena dia angka. Ya. Nah, di sini ada lulusnya dia pakai tanda kutip. Tanda kutip itu di samping enter sebelah kiri. Tanda kutip dengan tanda petik beda nah Ustaz ya. Nah, di sini remedial. Nah, jadi anak Ustaz, inilah rumus if ya, fungsi if. Ada 3 komposisi. Ada logika atau kondisi, kemudian nilai yang memenuhi kondisi tersebut dan nilai dari kondisi yang tidak memenuhi tersebut. Ya. 3 kesalahan yang sering dilakukan anak-anak Ustadz ketika menggunakan rumus ini. Yang pertama, dia menunjuk sel yang salah ketika membangun sebuah logika atau kondisi. Ketika dia membuat rumus ini kadang-kadang dibandinginnya yang ini. Salah, kenapa bandingin ini? Kan kata-katanya jelas. Jika keterangan, berarti yang kita bandingin kolom keterangan. Ngapa yang dibandingin kolom nilai? Kalau di sini jika nilai, berarti yang dibandingin ya kolom nilai. Nah, yang sering banyak dilakukan kesalahan itu tentang sel yang ditunjuk. Nah, itu banyak sekali terjadi kesalahan. Nah, yang kedua, dia menggunakan tanda kutip ini. Ada anak Ustadz membuat tanda kutip ini dibuatnya petik. Kalau petik kita harus 2 kali tekan keyboard kita. Tapi kalau tanda kutip tahan shift kemudian tekan tombol yang di sebelah kiri enter. Maka itu yang tanda kutip. Ya, cukup sekali. Nah, kesalahan yang ketiga terakhir. Nah, ini kadang-kadang dia tidak menyesuaikan. Kadang-kadang dia buat koma, titik koma. Ini menyesuaikan komputer atau laptop antum. Ya, kalau dia koma, kalau dia titik koma. Di mana lihatnya Ustaz? Di sini. Nah, di sini nanti muncul ada yang koma, ada yang titik koma, untuk bisa lihat. Oke, anak Ustaz, sampai ini hal indakum soal. Maaf ya. Paham enggak kira-kira anak Ustaz materi ini ya? Paham ya? Nah, Paham. Ustaz, Ana mau tanya Ustaz. padahal. Ini kan kalau predikat ini kan ada B, ada C, ada D, bisa tambah lagi enggak Ustaz rumus Ustaz? Apa cuma sampai A, D doang? Tergantung anak Ustaz. Ya kan di sini keterangan cuma lulus remedial, ya. Bisa lulus. Nanti keterangannya lebih banyak lah kalau mau bikin. Nah, kalau keterangan antum mau ada lulus, tengah lulus atau dikit lagi lulus, nah, baru bisa ganti predikatnya banyak. Nah, bisa kita ganti predikatnya. Dan itu menggunakan rumus yang bertingkat, ya. If yang bertingkat namanya. Kalau cuma dua kondisinya, lulus dan remedial A atau D, dia cuman ada 1 if-nya. Kalau banyak kondisinya nanti Ustaz, if-nya bisa lebih dari 1. Nah, untuk sekarang kita pahami ini aja dulu untuk 2 kondisi. Ada lulus, ada remedial, tidak ada yang lain. Bisa kita buat, tapi rumusnya lebih kompleks. Oke, ada pertanyaan lain? Nah, ya cukup ya. Nah, anak Ustaz yang masih belum paham atau masih belum mengerti atau baru datang, nanti videonya Ustaz upload ke YouTube biar bisa antum tonton. Kalau ada halangan pekan depan kita akan praktek ya. Insyaallah pekan depan kalau tidak ada kendala antum bisa ke sekolah, kita PTM tatap muka. Jadi ujian praktek kita tentang membuat tabel dan rumus if ini. Ya. Minggu depan ya, Kak? Minggu depan ya, Kak? Minggu depan. Ya, insya Allah Minggu pekan depan. depan. Kalau udah ada halangan, ya. Tetap belajar. Ya. Buat tabel apa? Kenapa ilmi? Kayak tadi ilmi, ya Allah. Pakai rumus kayak tadi. Ya. Oke, Ustaz ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada Ustaz. Ada